Halo Sobat Akuntansi, selamat datang kembali di podcast kita kali ini ngebahas tentang berbagai topik akuntansi yang super seru dengan cara yang santai dan mudah dipahami. Perkenalkan, aku Maul dan rekan kita kali ini ada aku Dara. Hari ini kita akan membahas topik yang sering banget muncul nih di dunia akuntansi, yaitu tentang sewa guna usaha atau leasing. Jadi buat kamu yang masih bingung perbedaan antara finance lease dan operating lease, tetap dengerin podcast ini ya. Betul banget nih Kak Dara, topik leasing ini sering muncul banget ya kalau di soal-soal ujian dan juga praktik akuntansi di dunia kerja. Nah, langsung aja yuk kita mulai dari pengertiannya. Oke, jadi leasing itu adalah suatu persetujuan dari pihak antara leaser, pemberi sewa guna usaha, dan lease sebagai penerima sewa guna, di mana leaser memberikan hak penggunaan suatu aset seperti kendaraan, mesin, dan peralatan kepada lease untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran berkala. Nah, leasing ini setauku dibagi menjadi dua ya Kak Dara, ada finance lease dan operating lease. Finance lease adalah sewa guna usaha di mana seluruh resiko dan manfaat kepemilikan aset pada dasarnya berpindah ke lease. Biasanya di akhir masa sewa, lease punya opsi untuk membeli aset tersebut. Sementara dari itu, untuk operating lease ini adalah sewa biasa di mana hak kepemilikan tetap di tangan leaser dan biasanya masa sewanya itu lebih pendek dari umur ekonomis asetnya sendiri. Finance lease ini biasanya dicatat sebagai aset dan kewajiban di neraca lease, sedangkan operating lease hanya dicatat sebagai beban sewa di laporan liability. Kak Dara, sebelum masuk ke contoh soal nih, apa saja sih manfaat dari leasing ini menurut kamu? Nah, manfaat dari leasing itu sebenarnya banyak banget ya, jadi aku sebutin beberapa aja nih. Yang pertama yaitu ada menghemat modal, karena perusahaan nggak perlu beli aset secara tunai. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas, bisa sewa sesuai kebutuhan dengan jangka waktu. Dan yang ketiga ada manfaat pajak, beban sewa bisa jadi pengurang pajak terutama di operating lease. Kemudian yang keempat ada akses teknologi terbaru, jadi perusahaan bisa pakai aset baru tanpa harus beli. Kemudian yang kelima ada manajemen arus kas, pembayaran sewa lebih teratur dan mudah diprediksi. Berarti lease ini cocok ya buat usaha yang baru gitu atau yang baru merintis atau UMKM gitu Kak Dara? Betul banget, leasing ini solusi pas buat perusahaan yang butuh aset tapi dananya itu masih terbatas. Kak Dara, tadi sempat singgung ya soal kriteria finance lease, bisa dijelasin lebih detail nggak? Boleh banget, jadi menurut PSAK 73 atau IFRS 16, sewa diklasifikasi sebagai finance lease jika satu, kepemilikan aset berpindah ke lease di akhir masa sewa. Yang kedua, lease memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga yang cukup murah. Yang ketiga ada masa sewa mencakup mayoritas umur ekonomis aset. Yang keempat, nilai kini pembayaran sewa minimum setara atau hampir setara dengan nilai wajar aset. Kemudian yang kelima, aset hanya dapat digunakan oleh lease tanpa modifikasi besar. Oke, jadi ini arahnya lebih ke substansi ya, bukan hanya formalitas kontraknya saja. Betul banget. Jadi prinsipnya itu substance over form, yang penting dilihat adalah hak dan kewajiban ekonominya. Oke, biar makin paham ya teman-teman, aku mau bahas contoh soal bersama Kak Dara tentang finance lease. Aku bacain soalnya ya Kak Dara. Disebutkan bahwa PTA itu menyewa mesin dari PTB selama 5 tahun dengan pembayaran sewa sekitar 50 juta per tahun. Nilai wajar mesinnya adalah 220 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun. Dan akhir masa sewanya nih Kak Dara, kepemilikan mesin itu berpindah ke PTA. Bagaimana pencatatan awal oleh PTA tersebut? Karena memenuhi kriteria finance lease, maka PTA mencatat aset, sewa, dan kewajiban sebesar nilai ini dari pembayaran sewa. Misalnya, jika nilai ini total pembayaran sewa adalah sebesar 220 juta, maka dicatat
yaitu di debit ada aset hak guna sebesar 220 juta dan kredit punya bebas sewa sebesar 220 juta. Nah, untuk contoh soal operating lease Kak Dara. Kalau contohnya itu misalnya PT X itu menyewa sebuah gedung atau gedung kantor ya selama 2 tahun dari PT Y dengan pembayaran sewa sebesar 10 juta per bulan. Tidak ada perpindahan kepemilikan atau opsi beli. Karena ini operating lease, maka PT X itu hanya cukup mencatat yaitu di debit ada beban sewa sebesar 10 juta, kemudian di kreditnya ada kas atau utang sewa sebesar 10 juta setiap bulan selama masa sewa. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Dara. Nah, Sobat AKM, itu tadi pembahasan lengkap tentang leasing. Kita udah bahas nih mulai dari pengertian, jenis, manfaat, kriteria, klasifikasi, dan contoh soalnya juga. Semoga kalian paham ya sama apa yang kita sampaikan ini. Oke teman-teman, terima kasih banget udah sempetin nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk follow podcast ini dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di next episode. Tetap semangat, bye-bye.